Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita dari tim 3 akan membahas tentang cultural conflict atau konflik budaya. Sebelum kita memulai pembahasan pada kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan dengan anggota tim 3, yaitu ada Najla Askia, Unggul Setiawati, Novi Siti Holiso, Feriska Fadila Utami, dan saya sendiri, Miguel Abimanta. Untuk materi pertama, mari kita bahas tentang pengertian konflik budaya. Apa aja sih pengertian konflik budaya? Mari kita simak. Konflik budaya adalah permasalahan terjadi ketika nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeda bertemu dan saling bertentangan antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Faktor penyebab terjadinya konflik budaya ada beberapa hal seperti perbedaan suku, ras, kepercayaan, norma, etnis, nilai, kepentingan, pandangan, dan juga perbedaan sejarah antar budaya. Dampak dari adanya konflik budaya dapat mengakibatkan kerugian materi, kehilangan banyak nyawa, sampai mempengaruhi integrasi sebuah negara. Selain itu, konflik budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik sosial yang memicu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah keadaan atau kondisi di mana suatu bangsa tidak bersatu padu dan mengalami perpecahan menjadi sebagian-bagian yang terpisah. Disintegrasi bangsa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, invasi budaya, imperialisme ekonomi, keretakan sosial, pengaruh negara lain, atau kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Disintegrasi bangsa dapat menimbulkan dampak negatif seperti konflik etnis, kekerasan, sikap apatis, eksploitasi, asimilasi paksa, atau pelepasan wilayah. Menurut Jonathan H. Turner, konflik budaya dapat terjadi akibat dari perbedaan-perbedaan budaya dan juga kepercayaan yang menempatkan orang-orang itu pada situasi yang tidak nyaman yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Didukung oleh teori menurut Alexander Gruy, salah satu sumber masalah yang dapat mengakibatkan konflik budaya adalah ketika ekspektasi orang-orang tentang behavior atau perilaku dan karakter orang lain itu tidak sama atau tidak sesuai dengan kultur budayanya. Dalam buku Cultural Intelligence yang ditulis oleh David Livermore tahun 2011, konflik budaya didefinisikan sebagai ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang terjadi karena perbedaan budaya antar dua kelompok atau lebih. Menurut Said pada bukunya berjudul Orientalism, konflik budaya dapat terjadi ketika budaya satu kelompok dianggap lebih superior atau lebih baik daripada budaya kelompok lainnya. Hal ini dapat memicu ketidakadilan dan penindasan yang pada akhirnya dapat memperburuk konflik budaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab konflik budaya. Pembahasan kali ini kita akan dibantu oleh teman kita, Najla Askia. Mari kita simak. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan penyebab konflik budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi penyebab konflik budaya. Ketika dua kelompok yang berbeda budaya bertemu, mereka mungkin memiliki kesulitan untuk memahami satu sama lain karena perbedaan bahasa, keyakinan, atau adat istiadat. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut dan bahkan bisa menjadi konflik. Berikut adalah beberapa faktor penyebab konflik budaya. Yang pertama ada intercultural communication atau komunikasi antar budaya. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang koin. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada bagiannya, komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Seperti yang dikatakan Edward T. Hall, bahwa komunikasi adalah budaya, dan budaya adalah komunikasi. Yang kedua ada misinterpretation atau salah tafsir. Menurut KBBI, arti salah tafsir atau misinterpretation adalah kekeliruan atau salah paham. Jadi, jika kita gagal dalam menafsirkan sifat, perilaku, dan karakteristik seseorang atau budaya tertentu dengan benar, akan menimbulkan kesalahan interpretasi terhadap seseorang atau budaya tersebut. Dan itu dapat menyebabkan sebuah konflik individu maupun budaya. Yang ketiga ada ethnocentrism. Atau etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk berpikir bahwa budaya etniknya lebih unggul
dibandingkan dengan budaya etnik lain. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa, yaitu suatu persepsi yang dimiliki oleh setiap individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Etnosentrisme juga menganggap cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Yang terakhir ada stereotip dan prasangka. Stereotip merupakan sistem kepercayaan dalam karakter psikologi seseorang untuk memberikan penilaian kepada anggota kelompok lain tanpa memandang siapa anggota kelompok tersebut. Prasangka sosial juga merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras, atau kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang berprasangka itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam konflik budaya. Apa aja sih macam-macam konflik budaya? Kali ini kita akan dipandu oleh teman kita Feriska Fadila Utami. Mari kita simak. Macam-macam konflik budaya. Yang pertama, konflik budaya antar suku. Konflik ini terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan suku atau etnis yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, konflik budaya antar agama. Konflik ini terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan agama atau kepercayaan yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, konflik budaya antar organisasi. Konflik budaya antar organisasi terjadi ketika dua organisasi atau lebih memiliki perbedaan dalam nilai, norma, dan budaya yang dianut. Konflik ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam cara pandang dan cara berpikir antar dua organisasi. 4. Konflik budaya antar individu. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki persepsi, sikap, nilai, norma, atau kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Konflik budaya intrapersonal. Konflik intrapersonal terjadi ketika individu mengalami konflik dalam dirinya sendiri karena adanya perbedaan antara keyakinan individu dengan nilai budaya masyarakat atau keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Konflik ini dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, yang dipengaruhi oleh sebuah pilihan dan keinginan yang berbeda. Untuk mengatasi konflik intrapersonal, individu dapat melakukan refleksi diri dan introspeksi diri untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab konflik tersebut. 6. Konflik budaya internasional. Konflik ini terjadi antara negara-negara atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan budaya yang signifikan. Konflik budaya internasional dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan agama, bahasa, adat istiadat, nilai, norma, sejarah, politik, ekonomi, dan kepentingan. Konflik budaya internasional dapat menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan, kematian, kerusakan, trauma, ketidakstabilan, dan ketidakharmonisan. Konflik budaya internasional juga dapat menimbulkan dampak positif seperti perubahan sosial, toleransi, kerjasama, dan integrasi. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan menjelaskan tentang pencegahan konflik budaya. Apa aja sih yang perlu kita lakukan? Kali ini kita akan dibantu oleh teman kita, Unggul Setiawati. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Unggul Setiawati. Saya yang akan menjelaskan tentang bagian pencegahan konflik budaya. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik budaya? Untuk mengatasi konflik budaya, diperlukan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya orang lain. Penting bagi individu dan kelompok untuk mempelajari tentang adat istiadat, bahasa, nilai-nilai, dan norma-norma budaya orang lain. Dengan memahami dan menghormati budaya orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan menghindari konflik budaya. Selain itu, dialog dan komunikasi juga sangat penting dalam mengatasi konflik budaya. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur, kita dapat memahami perspektif dan kepentingan orang lain dan mencari cara untuk menyelesaikan konflik secara damai. Upaya mencegah konflik bisa dilakukan dengan penguatan kearifan lokal. Berbagai kegiatan penguatan kearifan budaya lokal yang dilakukan oleh masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik sosial di tengah kebinekaan Indonesia. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan, antara lain 1. Melakukan diskusi atau musyawarah dengan kepala dingin dan sikap saling menghormati untuk mencari solusi yang adil dan damai. Yang kedua,
memperbaiki kebijakan pemerintah dalam bidang pemerataan hasil pembangunan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengakuan keberagaman budaya. Yang ketiga, menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling bantu dalam setiap perbedaan budaya melalui pendidikan pluralis dan multikultural. Dan yang keempat, mengembangkan kerjasama antar kelompok budaya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kelima, melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil, seperti konsiliasi, arbitrasi, mediasi, atau adjudikasi. Yang keenam, melakukan upacara perdamaian sesuai dengan adat istiadat setempat yang dapat memulihkan hubungan antar kelompok budaya. Dan yang ketujuh, membangun sikap inklusif, demokratis, dan humanis dalam menghadapi keberagaman budaya. Terakhir, kita akan memberikan kalian contoh konflik budaya yang pernah terjadi atau sedang terjadi di dunia saat ini. Penjelasan kali ini kita akan dibantu oleh teman kita, Novi Sitiholiso. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu konflik antara Israel dan Palestina, yang dimana konflik ini terutama berkaitan dengan perbedaan budaya, lalu agama, dan identitas nasional antara kedua belah pihak. Nah, Israel ini merupakan negara yang didominasikan oleh Yahudi, sedangkan Palestina ini didominasikan oleh Muslim. Lalu, kompleks ini berakar pada perseteruan antara kedua belah pihak atas wilayah di Palestina. Baik, selanjutnya poin kedua, di sini ada konflik Ukraina dan Rusia. Nah, kalau tadi konflik Israel dan Palestina ini merebutkan wilayahnya. Nah, kalau konflik Ukraina dan Rusia ini, perbedaan budaya dan bahasa antara Rusia dan Ukraina ini menjadi salah satu faktor utama dari konflik ini. Meskipun bahasa Ukraina dan Rusia secara struktural itu bisa dibilang sangat mirip. Bahkan, Ukraina ini menggunakan aksara Latin, sementara itu bahasa Rusia menggunakan aksara Kiril. Hal ini telah menjadi sumber perdebatan tentang identitas dan kedaulatan Ukraina tersebut. Lanjut, di sini ada poin ketiga, yaitu konflik kelompok Muslim dan Kristen PASOK. Konflik PASOK bermula dari ketegangan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda di PASOK, yang terus meningkat selama bertahun-tahun karena masalah sosial, lalu masalah ekonomi, dan politik di daerah tersebut. Konflik ini semakin memanas setelah terjadi serangkaian pembunuhan yang saling terkait antara umat Kristen dan Muslim pada tahun 1998 sampai 2000. Baik, di sini ada konflik legalitas LGBT, yang dimana konflik legalitas LGBT ini merupakan salah satu contoh konflik budaya yang terjadi di hampir seluruh dunia. Konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan norma budaya setiap negara yang sebagian setuju akan adanya LGBT. Bahkan dari beberapa negara juga menolak akan adanya LGBT tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri juga banyak terjadi protes dan perundungan terhadap kaum LGBT. Namun, Indonesia ini menjadi salah satu dari sedikit negara yang belum membuat undang-undang khususnya terkait legalitas LGBT tersebut. Baik, selanjutnya di sini poin kelima, ada kompleks warga NU dan warga Salafi. Konflik budaya antara warga Nahdlatul Ulama, NU, dan Salafi sudah mendarah daging hingga saat ini. Hal ini bermula sejak tokoh Salafi mulai aktif memprotes ajaran NU pada awal 1990. Kompleks ini disebabkan oleh perbedaan budaya praktek Islam, yang mana NU memiliki akar yang kuat dalam budaya tradisional Jawa, tradisi Islam yang bercampur dengan budaya lokal. Sedangkan Salafi lebih konservatif dan lebih mengedepankan praktek Islam murni sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Dan itu dia penjelasan dari tim 3 tentang cultural conflict atau konflik budaya.
Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat membuat kita untuk bisa saling menghargai sesama walau kita tidak sama. Terima kasih, jangan lupa di like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.